Pemirsa, DPR akhirnya menunda pengesahan RKUHP dan Rancangan Undang-Undang Pemasyarakatan dalam rapat paripurna DPR pada Selasa 24 September 2019. Penundaan pengesahan ini juga atas permintaan Presiden Joko Widodo yang meminta penundaan pengesahan 4 rancangan undang-undang kontroversial. Lalu bagaimana nasib 4 rancangan undang-undang kontroversial tersebut? Eva Wondo akan memaparkannya dalam segmen Fact Check berikut ini. Silahkan, Eva. Ya, Zakia, DPR melalui Forum Badan Musyawarah atau BAMUS pada Senin 23 September 2019 yang dilanjutkan dengan forum lobby bersama pemerintah kemarin sepakat untuk menunda pengesahan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan juga ini RUU Pemasyarakatan. Sedianya 2 RUU tersebut disahkan kemarin dalam rapat paripurna DPR. Sedangkan 2 RUU lainnya yaitu RUU Pertanahan dan RUU Minerba ini masih dalam pembahasan di tingkat 1 dan masih akan dibahas begitu. Dan kita akan lihat ini ada 4 RUU yang ditunda pembahasannya, yakni RKUHP, RUU Pemasyarakatan, RUU Pertanahan dan juga RUU Minerba. Untuk RKUHP dan RUU Pemasyarakatan sudah diputuskan untuk ditunda pada periode ini, sedangkan RUU Pertanahan dan juga RUU Minerba masih dibahas di tingkat 1 atau di balik. Keempat RUU ini akan dibahas lagi oleh DPR periode berikutnya, yaitu periode 2019-2024 sembari menjaring aspirasi dari masyarakat. Kita simak pernyataan dari Ketua DPR RI Bambang Susatyo berikut ini. KUHP dan Rancangan Undang-Undang Lembaga Pemasyarakatan sudah kami tunda sesuai dengan usul daripada pemerintah. Karena kami menyadari tidak mungkin satu pihak bisa melaksanakan undang-undang atau menuntaskan undang-undang. Jadi harus bersama-sama. Nah, ketika pemerintah menyampaikan hal itu, maka kami menyambutnya dengan baik. Dan kita sudah putuskan ditunda. Yang kedua, Pertanahan dan Minerba itu masih dalam proses pembahasan. Jadi tidak diperlukan penundaan karena memang belum terjadinya pengambilan keputusan. Berbeda dengan KUHP dan lembaga permasyarakatan. Iya, seperti yang disampaikan Ketua DPR RI Bambang Susatyo, penundaan pembahasan dan pengesahan 4 RUU tersebut atas permintaan Presiden Joko Widodo. Presiden menyatakan, kita lihat pernyataan dari Presiden Joko Widodo. Ini dia, saya minta agar pengesahan RUU Pertanahan, RUU Minerba, RUU KUHP, dan kemudian yang keempat adalah RUU Pemasyarakatan itu ditunda pengesahannya. Untuk kita bisa mendapatkan masukan-masukan substansi yang lebih baik sesuai dengan keinginan masyarakat. Jadi poinnya adalah negara mendengar suara rakyat. Nah, pemirsa, untuk menjadi undang-undang sebenarnya tahapannya tidak mudah. Tahapan RUU menjadi undang-undang. Ada proses panjang yang harus dilewati berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2019. Kita lihat ya. Ya, rancangan undang-undang ini bisa berasal dari DPR atau Presiden. RUU tersebut lalu disusun dalam program legislasi nasional atau prolegnas oleh Badan Legislasi atau Balek DPR. Jangan lupa untuk setiap RUU yang diajukan ini harus dilengkapi dengan naskah akademik. Selanjutnya rapat paripurna pembahasan RUU. Dalam rapat ini pimpinan DPR memberitahukan adanya RUU dan membagikan RUU kepada seluruh anggota DPR. Selanjutnya dalam rapat paripurna berikutnya memutuskan nih berupa persetujuan dengan perubahan atau penolakan. Lalu RUU dibahas di 2 tingkat pembicaraan. Kalau pembicaraan tingkat 1 dalam rapat komisi, gabungan komisi, balek, banggar atau panitia khusus. Sedangkan pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna. Dalam rapat paripurna selanjutnya ini akan disampaikan pandangan fraksi dan juga pandangan pemerintah. Dalam pembahasan RUU, DPR juga menerima masukan dari masyarakat. Bisa melalui audiensi, forum group discussion, atau masyarakat juga bisa menyampaikan masukan lisan atau tertulis melalui pimpinan DPR atau alat kelengkapan DPR lainnya. Setelah adanya persetujuan bersama DPR dengan Presiden, RUU baru bisa disahkan menjadi undang-undang. Nah,
Permintaan penundaan pengesahan RKUHP dan RUU Pemasyarakatan ini tidak lepas dari sejumlah pasal kontroversial. Untuk RKUHP ini ada pasal yang dianggap berpotensi mengancam kebebasan pers dan juga berpotensi mengusik ranah pribadi. Saya beri salah satu contoh pasalnya, yakni pasal 432 RKUHP, mengancam denda Rp1 juta terhadap perempuan yang bekerja dan pulang malam, pengamen, tukang parkir, orang dengan disabilitas psikososial yang ditelantarkan oleh keluarga serta anak jalanan. Jadi pertanyaannya adalah gimana dengan sejumlah profesi yang mengharuskan karyawan perempuannya untuk pulang malam? Salah satunya seperti jurnalis seperti saya. Lalu berikutnya terkait dengan RUU Pemasyarakatan. Ada beberapa perubahan mengenai hak narapidana yang tidak diatur dalam undang-undang sebelumnya dan menimbulkan kontroversi, yakni yang mengatur hak kegiatan rekreasional napi dan juga ini terkait dengan hak remisi dan cuti. Dalam pasal 9 RUU Pemasyarakatan, narapidana berhak mendapatkan pendidikan, pengajaran, kegiatan rekreasional serta kesempatan mengembangkan potensi. Ya, namun tidak dijelaskan spesifik kegiatan rekreasional seperti apa yang dapat dilakukan oleh narapidana. Lalu hak remisi dan cuti, begitu juga halnya dengan pasal 10 ayat 1 huruf D, narapidana mendapatkan hak remisi dan cuti bagi narapidana yang telah memenuhi syarat dan ini tanpa terkecuali. Pemberian hak cuti bersyarat bisa digunakan oleh para napi untuk keluar dari lapas, baik itu ke mal atau rekreasi sekalipun asal ditepani petugas. Teknis terkait aturan cuti bersyarat dan hak rekreasional ini akan diatur dalam peraturan turunan peraturan pemerintah. Namun sayangnya aturan cuti bersyarat ini tidak dijelaskan berapa lama waktu cutinya. Ya, pemirsa, penundaan pengesahan RUU seharusnya menjadi pelajaran berharga bagi DPR dan juga publik. Pembahasan harus disampaikan terbuka ke masyarakat dengan mendengarkan aspirasi publik. Masyarakat pun beri perhatian sejak awal pembahasannya agar menghasilkan undang-undang yang paripurna. Zakia, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Eva Wondo atas informasinya.